Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Seperti kami berdua di sini, saya Permatasari Harhab dan juga rekan saya Coki Sitohang di sini. Oke, kami berdua dalam keadaan sehat dan juga bersemangat. Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda tentunya hanya di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kalau kita berbicara mengenai makanan juga minuman yang manis-manis itu memang enak sekali. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, hati-hati. Gula darah Anda bisa melonjak tinggi seperti Ibu Mailan narasumber kita hari ini. Beliau mengaku punya kebiasaan pola makan seperti ini sejak kecil. Dan selain itu porsi makannya terbilang cukup banyak. Ada cukup tapi banyak di sana. Bagus juga nih ya. Pengakuan loh ini dari beliau. Misalnya kalau makan nasi itu ya, nasinya itu bisa menggunung pemirsa. Nah, suatu hari Ibu Mei merasakan tubuhnya mudah lemas. Dan ketika diperiksa ternyata gula darahnya sudah sangat tinggi. Bukan hanya itu, tensinya pun ikut meninggi. Lantas dampak apa saja yang dapat ditimbulkan dari dua kondisi ini? Halo, Ibu Mailan. Hai, apa kabar? Baik. Ya. Oke, dan di sampingnya Bang Paidon, apa kabar? Dahsyat, Titoku yang cantik, abangku Coki yang ganteng. Wah, luar biasa. Umelan. Iya. Ya. Mbak Melan, tadi benar tuh Mbak Melan. Kalau makan nasinya segunung. Hah? Iya, Dulu sekarang masih? Kalau sekarang sih udah lumayan berkurang banyak, hampir seperempat. Mbak Melan ini kan karena pola makan yang tidak terkendali gitu ya Mbak ya. Iya. Ini kan Mbak Melan terkena diabetes dan juga hipertensi, benar? Betul. Nah itu ceritain, itu apa penyebabnya? Sebenarnya mungkin saya bisa cerita dari awal punya kebiasaannya. Memang keluarga saya bukan latar belakang edukasi tentang kesehatannya cukup. Iya. Gitu. Jadi kita punya kebiasaan jajanan masa kecil lah. Dan dominasinya adalah manis, kalau enggak karbohidratnya tinggi. Iya. Gitu. Nah, kombinasi kedua ini kan, jadi kalau dulu masa kecil, kalau kita terbiasa mengkonsumsi gula, kita lebih hyperaktif. Betul. Lebih berenergik, walaupun kita tidak tahu impact-nya ke depannya seperti apa. Jadi jajan-jajan aja. Nah, kebiasaan itu carry forward sampai akhirnya saya umur 32. Oh, ya? Makan pagi dengan nasi segunung, mungkin karena kebiasaan dan tidak pernah ditegur gitu ya. Tapi lama-lama efeknya kan ke badan saya dan saya ngalamin, kok saya lebih capek, kok saya tidur lebih panjang. Iya. Gitu, physical saya segala macam. Terus triggernya adalah pertama yang dari saya bilang autoimun saya kena psoriasis. Dari situ dokter kulit saya bilang, coba kamu cek kamu punya gula, kamu punya komponen darah. Nah dari situ baru saya aware mengenai kesehatan saya, baru ketahuan cek darah. Saat itu ya, itu paling tinggi 3,5. Umur 32 tahun. Betul. Berat badannya waktu itu? Berat badannya 32, mungkin masih di angka 120 lebih ya. Tapi gitu. dari kecil gitu Mbak Melan udah terbiasa dengan... Udah overweight. Udah overweight. Saya sudah overweight. Oh, dari 6 kecil. SD badan saya pahanya udah ukuran satu orang guru saya yang dewasa. Tapi apakah ada peringatan dari orang tua? Apakah ada upaya dari orang tua saat itu untuk mencegah anak-anaknya bablas obesitas? Keluarga saya bukan yang sangat orang yang sangat peduli dengan kesehatan. Karena kita punya habit tiap weekend itu kita pasti makan keluar dari pagi sampai sore. Dan tidak ada aktivitas fisik? Tidak ada Olahraga? aktivitas fisik. Ya kalau jalan-jalan ke mall, jalan ke Ancol, jalan kemana, ya aktivitas fisik. Cuma kalau misalkan orang tua saya menegur, lu harus olahraga. Tidak ada gitu. Nah, Tadi dibilang kata Mbak Ai ada diabetes, betul ya? Ya. Ada juga hipertensi. Iya. Berapa tekanan darah yang paling tinggi yang sempat mengkhawatirkan Mbak Mailan? Paling tinggi itu di angka 180, tapi pada saat saya mau bedah minor. Dan saya baru treatment terkontrol, saya punya darah tinggi ini baru 6 bulan terakhir. Jadi selama ini memang tidak ada keluhan pusing atau apa gitu. Anggota keluargamu yang juga punya keluhan yang sama dengan hal-hal yang dirasakan tubuh nggak nyaman itu, ada nggak? Mungkin Atau bapak diabetes? saya ya, gitu pada saat dia 42 mau cabut gigi, suruh cek baru ketahuan. darah, ternyata gulanya tinggi, dokter nggak kasih dia untuk cabut gigi. Oke, baiklah Bang Paidon. Ini saran untuk Mbak Melan kalau kita lihat dari kisahnya, kurangnya edukasi dan akhirnya kebablasan, dan juga solusinya apa buat Mbak Melan? Kan Mbak Melan juga sepertinya merasa sudah telat gitu ya. Untuk Mbak Melan dan untuk Anda yang sudah telanjur muncul penyakit diabetesnya, ya pertama obat dari dokter jangan pernah diputus dulu. Jangan pernah coba-coba menjalankan mau tanpa obat, mau herbal A, herbal B, tapi Anda belum tahu itu bekerja atau tidak. Ya,
Kedua, ubah pola makan, ya. Tukar karbohidratnya dan kurangin. Tukar dan kurangin, ya. Kemudian ketiga, olahraga wajib. Olahraga itu syarat buat hidup sehat. Nggak ada cerita. Tuhan ciptakan manusia, kasih ada 2 tungkai untuk berjalan. Ini upaya dasar nih, ya. Upaya tambahan adalah Anda bisa menggunakan teknologi laser. Karena kadang proses perubahan ini butuh waktu. Sementara pembuluh darah Anda dan kualitas darah Anda sudah telanjur bermasalah. Ya. Bayangkan misalnya Mbak Melan, gula darah puasanya 350 di usia 32 tahun. Ya. Mungkin ini sudah berlangsung 10 tahun barangkali. Pelan-pelan, 200, 210. Dan itu pasti proses penyumbatan pembuluh darah sudah terjadi. Proses kekentalan darah sudah terjadi. Bisa aja kejadian muncul stroke, serangan jantung, gagal ginjal kapan saja. Itu sebab saya minta Anda yang punya dana, gunakan teknologi laser sekarang untuk langsung membantu kerja dari obat dan pola hidup sehat Anda. Itu saran dari saya. Dan kita akan ulas lebih dalam lagi terkait cara kerja dan juga manfaat dari teknologi laser. Tetaplah bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, apakah Anda seseorang yang sangat hobi makan, minum tanpa batas? Ya, apalagi yang manis-manis, karena Saya. yang manis bukan yang bersama dengan yang manis, maksudnya mengandung gula berlebihan. Apalagi itu adalah kebiasaan dari kecil, sulit untuk diubah. Apalagi memang tidak ada dalam benak kita konsep berpikir bahwa hidup sehat itu mesti dijalankan. Iya, Ternyata hari ini kita belajar dari kisahnya Mbak Melan, bahwa ada tanggung jawab orang tua ketika anak-anak masih begitu kecil dalam masa pertumbuhan. Anak-anak mesti diaturkan porsi makanan yang sesuai demi kebaikan tubuh mereka. Mbak Melan, gula darah puasa atau HbA1c-nya terakhir berapa sih? Di angka berapa? Gula puasa saya di bawah 200, HB1C saya terakhir di angka 7,5. Saya kepinginnya gula darah puasa normal. Jadi Mbak Melan harus kembali normal. Kalau gula darah puasa tinggi, darah Anda menggumpal seperti itu. Nah, kalau menggumpal, kebayang ya, pembuluh darah Anda itu bayangkan ada pohon, ada cabang, ada ranting. Iya. Di ranting yang terkecil itu cuma muat 1 sel darah seperti ini. Ya, dan harusnya kualitas darah Anda seperti ini. Kalau tidak, kebayang nggak di ranting yang terkecil itu Anda bisa mengalami penyumbatan. Kalau mengalami penyumbatan artinya apa? Selnya nggak dapat suplai darah, selnya bisa cepat menua dan mati. Itu sebabnya penderita diabetes wajahnya cepat tua, lebih tua dari yang seharusnya. Bisa lebih tua tampak 5 tahun, bisa tampak lebih tua 10 tahun. Kemudian, karena nggak bisa mengalir seperti kalau darahnya normal, si darah yang menggumpal itu malah jadi nanti membuat masalah baru, bikin penyumbatan pembuluh darah. Ya, kalau penyumbatan pembuluh darah itu terjadi, prosesnya nggak sebentar ya, butuh waktu. Ya, kalau terjadi di otak bisa stroke. Penyumbatan pembuluh darahnya di jantung, kena serangan jantung. Kalau di ginjal, kena gagal ginjal. Pada laki-laki bisa mengalami impotensi. Jadi Mbak Melan sudah kebayang ya tadi mengenai bahayanya hipertensi, diabetes, dan ternyata itu adalah akarnya darahnya kental. Udah kebayang ya Mbak? Sudah. Apa yang sudah Mbak lakukan menurut saran anjuran doktermu mengenai diabetes dan hipertensi supaya bisa teratasi? Kalau untuk diabetes saya sih insulin. Terus yang kedua obat. Udah pasti darah tinggi harus dikonsumsi tiap hari. Dia tidak boleh berhenti setahu saya. Kalau untuk darah tinggi. Itu aja sih. Insulin berapa kali sehari, Mbak? 3 kali. Tapi Mbak taat ya, apa yang disampaikan dokter harus diikuti dan diikuti benar ya Mbak ya? Sampai saat ini masih taat. Iya. Karena saya orangnya agak jenuhan sebenarnya. Oh iya. But I try my best. Iya. Saya setuju banget bahwa tadi obatnya harus dikonsumsi, pemeriksaannya harus rutin, ya, dan kemudian pola makannya harus diubah. Tadi sudah saya sarankan ya, konsumsi karbohidratnya ditukar, olahraganya sih kerjain. Tinggal satu upaya tambahan yang saya sarankan untuk membantu semua upaya dasar ini. Ya, upaya dasar tadi udah kita sebutin. Nah, upaya lanjutannya apa? Yaitu menggunakan teknologi laser. Teknologi laser ini teknologi yang menggunakan sinar laser untuk membantu merangsang produksi oksida nitrit pada pembuluh darah. Oksida nitrit itu adalah gas yang ketika dirangsang oleh sinar laser, dia membantu membuka pembuluh darah. Nah, gas yang diproduksi walaupun di sinarnya lokal,
gas nitrik oksid itu beredar dalam pembuluh darah. Secara umum semua pembuluh darah dibuka. Dengan demikian, ketika pembuluh darah terbuka di sekujur tubuh kita, tekanan darah bisa berkurang. Teknologi laser yang sama juga membantu mengurai penggumpalan darah. Tadi kita sudah lihat ilustrasinya, ketika darahnya menggumpal, maka darah tidak bisa menghantar gula ke dalam sel, nggak bisa dipakai. Nah, tapi ketika penggumpalan itu diurai oleh bantuan teknologi laser, maka si gula kolesterol bisa dihantar ke dalam sel, dan di dalam sel nanti bisa dipakai. Kebetulan teknologi laser yang sama, itu merangsang satu organ kecil di dalam sel yang namanya mitokondria, di mana ketika mitokondria ini diaktifkan, dia bisa membakar gula, lemak, dan semua nutrisi untuk dijadikan energi. Nah, jadi memang teknologi laser adalah tepat digunakan untuk Anda yang punya kecenderungan pengentalan darah, yaitu jika gula darah tinggi, tekanan darah tinggi, dan kolesterol tinggi. Nah, kebetulan teknologi laser yang sama juga nanti merangsang peningkatan hormon yang namanya melatonin. Melatonin diproduksi otak yang membantu kita bisa tidur lebih lelap. Tentu buat Anda yang merasa punya masalah dengan tidur, tahu sekali betapa berharganya waktu tidur tambahan itu di malam hari. Ya, bisa tidur tidak terpotong aja 4-5 jam itu adalah sesuatu yang luar biasa gitu. Nah, teknologi laser membantu, ya, membantu merangsang produksi melatonin sehingga Anda bisa tidur lebih lelap. Di mana kebetulan, bayangin kerjasama nih, dia membantu merangsang melatonin, dia membantu mengontrol gula darah. Sementara Anda tahu orang diabetes itu malam-malam sering terbangun hanya untuk buang air kecil. Iya. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang baik untuk membantu Anda yang saat ini punya diabetes. Kemudian terobosan terbaru saat ini adalah teknologi namanya NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Dia membantu merangsang, mengaktifkan otot agar bekerja aktif. Salah satu kerja dari otot adalah mengkonsumsi kalori, membakar kalori. Dan ini penting pada orang yang usianya di atas 30 tahun. Ketika volume otot kita makin tua, makin kecil. Ketika otot makin tua, makin kecil, maka kemampuan untuk membakar kalori berkurang. Teknologi NMES membantu proses pembakaran kalori ini, sehingga dia tanda kutip membantu memakan gula, membantu memakan dan menggunakan kolesterol dan trigliserida, sehingga membantu terkontrolnya gula darah Anda. Jadi kebayang nggak, dua teknologi bersamaan kalau kita gabungkan untuk membantu kesehatan darah kita, khususnya yang cerita hari ini ada tentang diabetes, akan membantu terkontrolnya NMES. Bertindaklah sekarang juga sebab ini penting buat Anda. Ini kita mau kasih video penyemangat buat Mbak Melan dan juga pemirsa di rumah yang saat ini ada keluhan tensi dan juga diabetes. Ini mereka, masyarakat di luar sana, sudah terbantu kesehatannya setelah menggunakan teknologi laser. Ini dia videonya. Diabetes saya tinggi karena saya hobi bikin kue, bikin cake, bikin makan makanan yang manis, jenang, segala itu. Tiba-tiba gulanya tinggi. Lebih sehat, lebih bersemangat dalam menghadapi hidup ini. Jadi saya terkontrol untuk kesehatannya. Beraktivitas seperti semula kembali. Salut dan terima kasih untuk cerita baik yang bisa memberikan semangat pada siapapun, baik yang di studio maupun di luar sana. Itulah masyarakat Indonesia yang real, sudah menggunakan teknologi laser dan menerima manfaatnya. Mbak Melan, mungkin ada pesan atau harapan yang ingin disampaikan saat ini? Mungkin lebih ke harapan ya, maksud saya umur panjang kan, mungkin harapan saya nggak umur panjang, cuma setidaknya hidup saya bisa lebih berguna bagi semuanya dengan sharing. Dan salah satu solusi yang ditawarkan untuk alat kesehatan ya bisa membantu saya untuk bisa membantu orang-orang sesama. Itu aja sih. Terima kasih Mbak Melan, terima kasih Bang Paidon. Jadi pemirsa, ayo mulai sekarang kita periksa kesehatan, terapkan pola hidup sehat, ikuti anjuran dokter dan gunakan teknologi laser dan juga teknologi NMES yang terdapat dalam satu alat kesehatan. Jadi bagi Anda yang punya hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, yuk kita atasi masalah kesehatannya dan cegah komplikasinya dengan menggunakan dua teknologi tersebut yang terdapat dalam satu alat kesehatan. Lalu bagaimana cara mendapatkannya? Ayolah, gaspol Mas Panji, silakan.
Pemirsa, segera ambil tindakan untuk menjaga kesehatan supaya kita bisa terhindar dari berbagai macam komplikasi. Lengkapi upaya sehat kita dengan memanfaatkan alat kesehatan yang terbaik, yang terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah seperti Aku Laser Ultimate, persembahan dari Dr. Laser yang menggunakan 14 mata laser dan disinergikan dengan teknologi NMAS. Anda juga bisa menggunakan alat kesehatan ini bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga. Karena satu hari cukup 2 kali saja, pagi dan juga malam hari, durasi 15 hingga 60 menit untuk penggunaannya. Sehingga satu keluarga yang menggunakannya bersama-sama bisa menjadi lebih sehat, tentunya lebih hemat. Pemirsa, kami dari Gogo Mall terus menghadirkan inovasi-inovasi dengan teknologi laser sejak dari tahun 2011. Sudah banyak yang menggunakan dan juga merasakan manfaat dari teknologi laser ini. Oleh karena itulah dengan bangga kami persembahkan kepada Anda Aku Laser Ultimate untuk membantu melengkapi upaya sehat Anda dan juga keluarga. Sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk mengambil keputusan hidup lebih sehat demi diri Anda dan juga keluarga. Ambil handphone Anda bisa foto nomor teleponnya atau langsung saja WhatsApp kami supaya Anda bisa segera merasakan manfaat terbaik dari Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari Dr. Laser. Didukung oleh Pemirsa, apakah Anda seseorang yang sangat hobi makan, minum tanpa batas? Ya, apalagi yang manis-manis, karena yang manis bukan yang bersama dengan yang manis, maksudnya mengandung gula berlebihan. Apalagi itu adalah kebiasaan dari kecil, sulit untuk diubah. Apalagi memang tidak ada dalam benak kita konsep berpikir bahwa hidup sehat itu mesti dijalankan. Ya, ternyata hari ini kita belajar dari kisahnya Mbak Meilan bahwa ada tanggung jawab orang tua ketika anak-anak masih begitu kecil dalam masa pertumbuhan. Anak-anak mesti diaturkan porsi makanan yang sesuai demi kebaikan tubuh mereka. Mbak Melan, gula darah puasa atau HbA1c-nya terakhir berapa sih? Di angka berapa? Gula puasa saya di bawah 200, HbA1c saya terakhir di angka 7,5. Saya kepinginnya gula darah puasa normal. Jadi Mbak Melan harus kembali normal. Kalau gula darah puasa tinggi, darah Anda menggumpal seperti itu. Nah kalau menggumpal, kebayang ya, pembuluh darah Anda itu bayangkan ada pohon, ada cabang, ada ranting. Di ranting yang terkecil itu cuma muat 1 sel darah seperti ini. Ya, dan harusnya kualitas darah Anda seperti ini. Kalau tidak, kebayang nggak di ranting yang terkecil itu Anda bisa mengalami penyumbatan. Kalau mengalami penyumbatan artinya apa? Selnya nggak dapat suplai darah, selnya bisa cepat menua dan mati. Itu sebabnya penderita diabetes wajahnya cepat tua, lebih tua dari yang seharusnya. Bisa lebih tua tampak 5 tahun, bisa tampak lebih tua 10 tahun. Kemudian, karena nggak bisa mengalir seperti kalau darahnya normal, si darah yang menggumpal itu malah jadi nanti membuat masalah baru, bikin penyumbatan pembuluh darah. Ya, kalau penyumbatan pembuluh darah itu terjadi, prosesnya nggak sebentar ya, butuh waktu. Ya, kalau terjadi di otak bisa stroke. Penyumbatan pembuluh darahnya di jantung, kena serangan jantung. Kalau di ginjal, kena gagal ginjal. Pada laki-laki bisa mengalami impotensi. Jadi Mbak Melan sudah kebayang ya tadi mengenai bahayanya hipertensi, diabetes, dan ternyata itu adalah akarnya darahnya kental. Udah kebayang ya Mbak? Sudah. Apa yang sudah Mbak lakukan menurut saran anjuran doktermu mengenai diabetes dan hipertensi supaya bisa teratasi? Kalau untuk diabetes saya sih insulin. Terus yang kedua obat. Udah pasti darah tinggi harus dikonsumsi tiap hari. Dia tidak boleh berhenti setahu saya. Kalau untuk darah tinggi, itu aja sih. Insulin berapa kali sehari, Mbak? 3 kali. Tapi Mbak taat ya, apa yang disampaikan dokter harus diikuti dan diikuti benar ya Mbak ya? Sampai saat ini masih taat. Iya. Karena saya orangnya agak jenuhan sebenarnya. Oh iya. But I try my best. Iya. Saya setuju banget bahwa tadi obatnya harus dikonsumsi, pemeriksaannya harus rutin, ya.
dan kemudian pola makannya harus diubah. Tadi udah saya sarankan ya, konsumsi karbohidratnya ditukar, olahraganya sih kerjain. Tinggal satu upaya tambahan yang saya sarankan untuk membantu semua upaya dasar ini. Ya, upaya dasar tadi udah kita sebutin. Nah, upaya lanjutannya apa? Yaitu menggunakan teknologi laser. Teknologi laser ini teknologi yang menggunakan sinar laser untuk membantu merangsang produksi oksida nitrit pada pembuluh darah. Oksida nitrit itu adalah gas yang ketika dirangsang oleh sinar laser, dia membantu membuka pembuluh darah. Nah, gas yang diproduksi walaupun di sinarnya lokal, gas nitrik oksid itu beredar dalam pembuluh darah. Secara umum semua pembuluh darah dibuka. Dengan demikian, ketika pembuluh darah terbuka di sekujur tubuh kita, tekanan darah bisa berkurang. Teknologi laser yang sama juga membantu mengurai penggumpalan darah. Tadi kita sudah lihat ilustrasinya, ketika darahnya menggumpal, maka darah tidak bisa menghantar gula ke dalam sel, nggak bisa dipakai. Nah, tapi ketika penggumpalan itu diurai oleh bantuan teknologi laser, maka si gula kolesterol bisa dihantar ke dalam sel, dan di dalam sel nanti bisa dipakai. Kebetulan teknologi laser yang sama, itu merangsang satu organ kecil di dalam sel, yang namanya mitokondria, di mana ketika mitokondria ini diaktifkan, dia bisa membakar gula, lemak, dan semua nutrisi untuk dijadikan energi. Nah, jadi memang teknologi laser adalah tepat digunakan untuk Anda yang punya kecenderungan pengentalan darah, yaitu jika gula darah tinggi, tekanan darah tinggi, dan kolesterol tinggi. Nah, kebetulan teknologi laser yang sama juga nanti merangsang peningkatan hormon yang namanya melatonin. Melatonin diproduksi otak yang membantu kita bisa tidur lebih lelap. Tentu buat Anda yang merasa punya masalah dengan tidur, tahu sekali betapa berharganya waktu tidur tambahan itu di malam hari. Ya, bisa tidur tidak terpotong aja 4-5 jam itu adalah sesuatu yang luar biasa gitu. Nah, teknologi laser membantu, ya, membantu merangsang produksi melatonin sehingga Anda bisa tidur lebih lelap. Di mana kebetulan, bayangin kerjasama nih, dia membantu merangsang melatonin, dia membantu mengontrol gula darah. Sementara Anda tahu orang diabetes itu malam-malam sering terbangun hanya untuk buang air kecil. Iya. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang baik untuk membantu Anda yang saat ini punya diabetes. Kemudian, terobosan terbaru saat ini adalah teknologi namanya NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Dia membantu merangsang, mengaktifkan otot agar bekerja aktif. Salah satu kerja dari otot adalah mengkonsumsi kalori, membakar kalori. Dan ini penting pada orang yang usianya di atas 30 tahun. Ketika volume otot kita makin tua, makin kecil. Ketika otot makin tua, makin kecil, maka kemampuan untuk membakar kalori berkurang. Teknologi NMES membantu proses pembakaran kalori ini, sehingga dia tanda kutip membantu memakan gula, membantu memakan dan menggunakan kolesterol dan trigliserida, sehingga membantu terkontrolnya gula darah Anda. Jadi kebayang nggak, dua teknologi bersamaan kalau kita gabungkan untuk membantu kesehatan darah kita, khususnya yang cerita hari ini ada tentang diabetes, akan membantu terkontrolnya NMES. Bertindaklah sekarang juga sebab ini penting buat Anda. Ini kita mau kasih video penyemangat buat Mbak Melan dan juga pemirsa di rumah yang saat ini ada keluhan tensi dan juga diabetes. Ini mereka, masyarakat di luar sana, sudah terbantu kesehatannya setelah menggunakan teknologi laser. Ini dia videonya. Diabetes saya tinggi karena saya hobi bikin kue, bikin cake, bikin makan makanan yang manis, jenang, segala itu. Tiba-tiba gulanya tinggi. Lebih sehat, lebih bersemangat dalam menghadapi hidup ini. Jadi saya terkontrol untuk kesehatannya. Beraktivitas seperti semula kembali. Salut dan terima kasih untuk cerita baik yang bisa memberikan semangat pada siapapun, baik yang di studio maupun di luar sana. Itulah masyarakat Indonesia yang real, sudah menggunakan teknologi laser dan menerima manfaatnya. Mbak Melan, mungkin ada pesan atau harapan yang ingin disampaikan saat ini? Mungkin lebih ke harapan ya. Maksud saya umur panjang kan, mungkin harapan saya nggak umur panjang. Cuma setidaknya hidup saya bisa lebih berguna bagi semuanya dengan sharing. Dan salah satu solusi yang ditawarkan untuk alat kesehatan ya bisa membantu saya untuk bisa membantu orang-orang yang sesama. Itu aja sih.
Terima kasih Mbak Melan, terima kasih Bang Paidon. Jadi pemirsa, ayo mulai sekarang kita periksa kesehatan, terapkan pola hidup sehat, ikuti anjuran dokter dan gunakan teknologi laser dan juga teknologi NMES yang terdapat dalam satu alat kesehatan. Jadi bagi Anda yang punya hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, yuk kita atasi masalah kesehatannya dan cegah komplikasinya dengan menggunakan dua teknologi tersebut yang terdapat dalam satu alat kesehatan. Lalu bagaimana cara mendapatkannya? Ayolah, gaspol Mas Panji, silakan. Pemirsa, segera ambil tindakan untuk menjaga kesehatan supaya kita bisa terhindar dari berbagai macam komplikasi. Lengkapi upaya sehat kita dengan memanfaatkan alat kesehatan yang terbaik, yang terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah seperti Aku Laser Ultimate, persembahan dari Dr. Laser yang menggunakan 14 mata laser dan disinergikan dengan teknologi NMES. Anda juga bisa menggunakan alat kesehatan ini bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga karena satu hari cukup 2 kali saja, pagi dan juga malam hari, durasi 15 hingga 60 menit untuk penggunaannya. Sehingga satu keluarga yang menggunakannya bersama-sama bisa menjadi lebih sehat, tentunya lebih hemat. Pemirsa, kami dari Gogo Mall terus menghadirkan inovasi-inovasi dengan teknologi laser sejak dari tahun 2011. Sudah banyak yang menggunakan dan juga merasakan manfaat dari teknologi laser ini. Oleh karena itulah dengan bangga kami persembahkan kepada Anda Aku Laser Ultimate untuk membantu melengkapi upaya sehat Anda dan juga keluarga. Sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk mengambil keputusan hidup lebih sehat demi diri Anda dan juga keluarga. Ambil handphone Anda bisa foto nomor teleponnya atau langsung saja WhatsApp kami supaya Anda bisa segera merasakan manfaat terbaik dari Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari Dr. Laser.